Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat ringkasan materi begitu teman-teman terkait persamaan konduksi satu arah. Baik itu nanti kondisinya adalah steady ataupun transient ataupun ada heat generation-nya. Nah, pada dasarnya untuk materi sebelum teman-teman melakukan UTS nanti akan ada 3 materi utama, yaitu adalah yang pertama review terkait dengan hukum termodinamika. Ada beberapa contoh soal yang bisa nanti teman-teman lihat di chapter pertama di buku Cengel. Itu nanti contoh-contoh soalnya banyak di situ, nanti bisa teman-teman buat latihan. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita coba rangkum begitu pada kesempatan video kali ini, yaitu tentang persamaan-persamaan konduksi di berbagai macam bidang dan di berbagai macam kondisi. Ini memang paling penting begitu teman-teman untuk berkaitan dengan perpindahan panas, karena dengan teman-teman mengetahui begitu, dengan teman-teman mengetahui persamaan-persamaan apa saja sih yang relate atau yang bisa kita lihat untuk masing-masing kondisi, masing-masing batas begitu, nanti teman-teman bisa melakukan justifikasi terhadap semua kasus perpindahan panas yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, persamaan-persamaan perpindahan panas yang kita sudah turunkan di beberapa minggu sebelumnya, ini kan nanti akan berbentuk suatu persamaan diferensial, yang mana kalau semisal persamaan diferensial kita selesaikan persamaannya, maka kita membutuhkan suatu hal yang disebut dengan kondisi batas atau boundary condition. Nah, ini insya Allah hal yang akan saya bantu ringkaskan ke teman-teman sekalian, membantu reviewkan ke teman-teman sekalian pada video kali ini. Maka mungkin nanti setelah ini saya akan turn off video saya dulu biar teman-teman akan fokus ke audio dan mungkin tulisan tangan saya saja begitu. Selamat menyimak. Oke. Baik teman-teman, untuk review materi perpen sebelum UTS itu nanti insya Allah akan ada 3 kelompok utama dari materi yang akan saya ujikan di UTS, yaitu yang pertama tentang aplikasi hukum termodinamika pertama. Di sini nanti teman-teman akan bisa melihat contoh-contohnya dari buku Cengel ya. Kemudian yang kedua adalah persamaan perpindahan panas konduksi. Di sini kita akan mereview pada video kali ini adalah bagaimana bentuk persamaan umum dan bentuk-bentuk boundary condition yang mungkin terjadi pada proses perpindahan panas. Dan yang ketiga adalah aplikasi perpindahan panas konduksi. Di sini nanti ada 2 materi yang baru, yaitu tentang resistansi atau R dan fin surface atau luas yang perpindahan panas yang diperluas areanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali tentang poin B, yaitu persamaan perpindahan panas konduksi di 3 bidang dan di 3 arah, dan kondisi batas yang mungkin terjadi pada reaksi proses perpindahan panas ini. Baik, sebelum kita masuk ke poin ke poin B, kita ke poin A dulu ya, tentang hukum termodinamika. Pada intinya teman-teman jangan sampai lupa bahwa hukum termodinamika 1 adalah menunjukkan kekekalan energi begitu. Jadi akan sangat berhubungan dengan hukum perpindahan panas, yang mana P in plus
Q generasi sama dengan Q out plus Q akumulasi. Bentuk Q tergantung nanti dari soalnya, biasanya nanti umumnya adalah M CP delta T. Begitu. Teman-teman bisa lihat contoh kasus, banyak contoh di buku referensi untuk perpan ya. Kita masuk ke poin B, teman-teman, terkait dengan persamaan konduksi. Kemarin kita sudah menuliskan bagaimana sejarahnya persamaan-persamaan di 3 bidang ini dalam satu arah dimensi, yaitu untuk bidang datar adalah do kuadrat T per do X kuadrat plus G per K sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Nah, untuk do kuadrat T per dx kuadrat ini adalah bentuk untuk steady state, sedangkan G per K ini adalah bentuk untuk jika ada panas generasi, sedangkan 1 per alfa do T per do T ini adalah bentuk transient. Begitu. Jadi untuk steady state ini adalah secara pengertian perubahan T terhadap X, dan untuk transient adalah perubahan suhu berdasarkan waktu. Itu untuk bidang datar. Sedangkan untuk silinder, rumus umum untuk perpindahan panas searah R ini adalah 1 per R kali do per do R kali R kali do T per do R ditambah G per K sama dengan 1 per alfa do T per do T kecil. Nah, untuk bentuk steady di silinder, kalau yang di bidang datar tadi kan do kuadrat T per do X, kalau di silinder adalah 1 per R itu. Nah, untuk satu dimensi di bola, teman-teman, maka persamaannya akan berubah menjadi 1 per R kuadrat kali do R kali R kuadrat kali do T per do R plus G per K sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Jadi untuk silinder dan bola perbedaannya hanya di steady-nya seperti itu. Kalau di silinder tadi untuk steady-nya adalah pada persamaan 1 per R kali do per do R kali R kali do T per do R begitu. Tetapi kalau untuk yang di bola itu adalah 1 per R kuadrat per kali do per do R kali R kuadrat kali do T per do R. Jadi kalau bola R kuadrat, kalau silinder ini R biasa begitu. Nah, ini adalah bentuk untuk 3 dimensi. Jadi kita meninjau 3 arahnya. Untuk bidang datar ada arah X, Y, dan Z. Sedangkan untuk silinder ada R, ada Z, ada theta begitu. Dan yang berubah, cukup berubah hanya di arah X-nya terhadap X, berarti di arah steady-nya begitu ya. Yang di awalnya tadi hanya do T per do X saja, tetapi kita nanti menurunkan di 3 arah untuk bidang datar, silinder, dan bola. Nah, kalau bola 3 arahnya atau 3 dimensinya adalah R, theta, dan gamma gitu. Theta dan theta dan delta ya. Oh maaf, R, theta, dan pi. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di layar untuk persamaan lengkapnya untuk 3 bidang dan di 3 dimensi. Kalau saya bisa menyimpulkan begitu, nanti teman-teman mencatat persamaan umum lengkapnya saja. Nah, nanti kan ada beberapa batasan ya, ada beberapa batasan, apakah ada panas generasi yang terbangkitkan, apakah dia sifatnya transient ataukah hanya steady, dan hanya di beberapa arah saja. Itu nanti bisa kita hilangkan dari persamaan diferensial ini begitu. Jadi untuk bola 3 dimensi steady ke arah R itu adalah 1 per R kuadrat do per do R kali K R kuadrat kali do T per do R. Sedangkan untuk ke arah theta adalah 1 per R kuadrat sin theta kali do kali theta, do per do theta, dan sebagainya. Itu bisa pelajari, dan ini insya Allah sudah ada di buku referensi. Nah, yang sedikit beda untuk di silinder nanti ada di arah
Pi-nya begitu teman-teman ya, di arah Pi-nya jangan sampai kelupaan untuk fungsinya itu adalah 1/r kuadrat, bukan 1/r saja ya. Oke, ini adalah 3 persamaan begitu, 3 persamaan umum untuk perpindahan panas konduksi dengan berbagai macam kondisi yang bisa kita mainkan di suatu kasus perpindahan panas. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persamaan-persamaan konduksi yang tadi, kita perlu memahami di kondisi perpindahan panas itu tentang kondisi batasnya atau boundary condition-nya. Nah, boundary condition ini akan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diferensial yang sudah kita ketahui dari persamaan konduksi yang ada sebelumnya. Nah, untuk jenis-jenis boundary condition ini nanti kita lihat berdasarkan kondisi dari kasus ya. Yang pertama adalah jika semisal boundary condition ini suhunya spesifik begitu. Nah, kalau untuk suhu spesifik secara skema kita punya titik 0 dan titik R sepanjang X. Di titik 0 itu ternyata 150 dan titik L ini nanti di 70 derajat Celcius, yang mana suhunya adalah fungsi jarak dan fungsi waktu. Maka untuk menuliskan boundary condition-nya adalah T dalam kurung X, T begitu. Jadi kalau di titik 0 adalah 150, berarti T dalam kurung 0, T kecil sama dengan 150. Sedangkan yang ada di titik L adalah T dalam kurung L, T sama dengan 70 derajat Celcius. Seperti itu untuk suhu spesifik. Kemudian jika semisal ada heat flux spesifik. Nah, untuk heat flux spesifik ini secara skema seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan heat flux itu akan mengalir, yaitu sejajar. Jadi ada yang masuk, kemudian ada yang keluar bidang begitu. Maka untuk rumus menentukan Q flux atau heat flux ini secara umum kan Q sama dengan min K do T per do X begitu. Nah, T padahal adalah fungsi X dan T kecil, sehingga kalau kita punya nilai heat flux ini 50 watt per meter persegi dan 30 watt per meter persegi, maka kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. Jadi min K do T dalam kurung 0, T per do X sama dengan 50, dan min K do T dalam kurung L, T per do X sama dengan 30. Ini karena sama-sama searah begitu, sama-sama searah, perlu ada yang masuk ada yang keluar. Nah, kemudian ada juga yang nanti dia berbeda arah. Ada yang berbeda arah, yaitu tentang jika semisal 50-nya masuk, kemudian 30 watt per meter perseginya juga masuk, teman-teman. Nah, yang tadi kan kalau yang 30 kita menulisnya min K do L, T kecil sama dengan 30 watt per meter persegi begitu. Tapi kalau arahnya dia sama-sama masuk, maka kita tambahkan negatif di heat flux-nya, sehingga nanti menandakan bahwa 30 ini berbeda arahnya. Hanya seperti itu, ada tanda negatif untuk menunjukkan perbedaan arah atau arah yang berlawanan dari sistemnya. Itu untuk heat flux. Kemudian yang selanjutnya adalah jika semisal boundary condition adalah berupa konveksi. Kalau konveksi, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa rumus untuk menghitung konveksi ini merupakan fungsi H atau konstanta perpindahan panas konveksi dan suhu dan luas permukaan begitu. Nah, kita skemakan, jadi konveksi masuk ke dalam benda, kemudian di benda itu nanti akan terjadi konduksi, kemudian keluar benda nanti ada konveksi lagi. Nah, karena faktornya ini yang berhubungan adalah H dan T lingkungan, maka kita tuliskan H1, kemudian T lingkungan 1, kemudian H2 dan T lingkungan 2,
Sehingga untuk menuliskan boundary condition untuk konveksi adalah kita tinjau sisi kiri dulu dan sisi kanan ya. Nah, untuk sisi kiri berarti kita tuliskan H1 dalam kurung T surrounding 1 dikurangi T 0, T sama dengan min K do T 0, T per do X. Sedangkan untuk BC sebelah kanan persamaan konduksinya berubah menjadi min K do T L, T per do X. Sedangkan untuk konveksinya menjadi kebalikannya, jadi H2 kali kurung kurawal T, T, L, T min T surrounding 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jika semisal konveksi ini merupakan konveksi yang masuk ke dalam sistem, maka T surrounding ini akan menjadi tulisan yang di depan gitu ya. Jadi T surrounding dikurangi T benda. Sedangkan jika semisal konveksi ini terjadi keluar sistem, maka persamaan umum dari konveksi ini akan berubah menjadi T benda dulu dikurangi T surroundingnya. Begitu teman-teman. Itu untuk boundary condition untuk konveksi. Sedangkan selanjutnya untuk boundary condition radiasi, jadi sama jika semisal perpindahannya bukan berupa konveksi tetapi hanya radiasi. Secara skema biasanya untuk radiasi dan konveksi adalah kita masuk ke dalam benda, kemudian di dalam benda terjadi konduksi, kemudian keluar lagi menjadi radiasi begitu. Nah, radiasi ini nanti ada tiga parameter yaitu epsilon, kemudian theta dan T surrounding. Nah, untuk radiasi masuk benda seperti konveksi tadi, jadi rumusnya adalah epsilon kali theta dalam kurung T surrounding pangkat 4 dikurangi T benda. Sedangkan kalau untuk radiasi keluar benda adalah epsilon dikali theta dikali suhu benda dulu ya, suhu benda pangkat 4, kemudian dikurangi T surrounding pangkat 4. Sehingga untuk gambar untuk mekanisme penulisan boundary condition untuk di radiasi akan menjadi seperti ini untuk yang di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi untuk boundary condition di sisi kiri nanti dia akan berubah atau BC masuk begitu ya, menjadi konduksinya min K do T 0, T per do X sama dengan epsilon kali alfa kali T surrounding pangkat 4 dikurangi suhu mula-mula pangkat 4. Sedangkan untuk boundary condition yang keluar berarti konduksinya min K do T L, T per do X sama dengan epsilon 2 kali theta 2 kali suhu dikurangi suhu lingkungan pangkat 4. Jadi suhu benda jadi T, L, T pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Begitu teman-teman untuk boundary conditionnya. Nah, ada 4 boundary yang sering kita akan pakai di contoh perpindahan panas, persamaan perpindahan panas, dan untuk itu kita sudah mengetahui persamaan gitu ya. Sudah mengetahui persamaan-persamaan yang mungkin terjadi di perpindahan panas. Sehingga untuk menyelesaikan suatu permasalahan perpindahan panas ada beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa mengidentifikasi permasalahannya dulu. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana permasalahan itu dijabarkan. Kemudian setelah teman-teman berhasil menjabarkan permasalahan perpindahan panas ini, teman-teman kemudian cari persamaan dari perpindahan panas ini yang berkaitan dengan permasalahan kalian. Setelah menemukan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan, kemudian teman-teman tuliskan saja persamaan diferensial yang mungkin terjadi yang relate dengan permasalahan yang dijabarkan itu. Setelah persamaan diferensialnya sudah, maka teman-teman juga bisa menuliskan bagaimana bentuk
boundary condition yang ada di dalam kasus. Nah, setelah itu BC tahu, persamaan diferensialnya tahu, maka teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan.